Sayang. Kenapa sih ketemu mulu, Li? Tandanya kita. Gue tuh tadi kan main Ome tuh orang tuh tahu gue enggak semua sih. Oh, udah tahu gue anjir. Apa apa kata mereka? Grace. Cepet Gitu. Bagus kan kamu jadi dikenal orang. Udah Ya dihapus. malu. Malu kenapa? Ya malu gue nggak bisa nipu-nipu lagi. Orang udah tahu semua cerita gue. Kamu biasanya nipu. Iya, gue nipu. Kamu juga main nipu udah aku orderin kan Pinsky. Kamu malah mau nyekoyo. Udah. Mana coba? Kode bookingnya. Ayo jadi berangkat nggak? Ya kapan maunya? Mancing banget si anak kunyuk. Itu siapa yang bilang anak kunyuk? Kamu cantik banget. Emang berapa sih tiket ke Bali? Ke Bali murah. Berapa sih Bali? Cuman paling 700. Bayarin. Udah. Lu makan apa? Hah? Lu makan apa? Pemain karet. Apa? Pemain karet. Pop mie karet? Conge. Suara lu gak jelas, sumpah. Suara lu tuh kecil banget. Permen karet. Haho-haho kan? Permen. Kalau ngomong sama lu. Mana ada? Oh yang itu, yang si Nunat itu emang conge dia. Gak tahu, banyak yang hahaha kok. Waktu itu gue lihat. Orang cuman kamu doang yang kalau misalnya aku ngomong tuh harus ngulang 2 kali. Enggak. Kamu cantik banget sih pakai ini hoodie apa? Outfitnya. Iya, gue tadi abis keluar. Dari mana? Gue merasa gue lagi cantik. Ya udah gue main deh ini. Oke. Emang selama ini? Cantik. Cuman hari ini lebih cantik lagi. Makanya gue memperlihatkan ke lu kecantikan gue. Yoi. Cupangan kemarin mana? Tunjukin ke orang-orang cupangan kemarin. Enggak. Aku cetak nama Agassi loh. Enggak. Apa? Baru mulai ya? Baru mulai. Makanya tumben jam segini. Gue kira jam segini aman gitu, nggak ada lu. Gak. Ini jam 1. Gara-gara kemarin kamu ngajak sleep call ke pagian, aku jadi telat bangun. Ini bilangin jangan bilang ke orang. Ya gimana nggak bisa? Orang-orang sih jadi marah-marah sama aku gara-gara kamu aku telat. Maaf ya guys, soalnya aku tuh clingy banget orangnya. Kalau udah nyaman tuh pengen teleponan terus. Clingy? Okay. Iya, gue tuh clingy orangnya. Mau sleep call 14 jam terus di-upload di story. Tapi dia kalau tidur melek gas, ngeri gue. Lu kenapa bilangin terus sih rahasia-rahasia gue? Jangan ya. Jadi tahu orang kita tidur bareng. Tidur online. Nanti punya anak di download ya. Di download aja. Ada ininya, ada formatnya anaknya. Iya, MP3. 3GP. 3GP hasil kita dong. Enggak lah, masa itu jelek banget anjir 3GP. Kita 4K. Oh iya benar, kita HD 4K. Kita kemarin nih ya syutingnya pakai tim prewedding. jadi bagus. Oke, yang gede itu lampunya. Bener. Kamu dari mana? Yang dari rumah teman. Rapi banget rumah teman doang. Ya tadi nongkrong juga. Di mana? Adalah Di Surabaya atau di Jakarta? di Solo. Di Solo. Bukannya tadi kamu apa ya? Bukan di Solo, di Malang. Makan bakso, gua makan bakso Malang. kamu pernah nyobain bakso Malang nggak di daerah Jakarta namanya Caksu? Nggak tahu. Emang enak. Gua nggak suka bakso. Kamu suka bakso? Enggak. Lah bakso aku kemarin gimana? Tolong. Enak guys, benyek. Bakso aku lebih gede daripada pentol. Kurang padat guys. Oh, kurang padat. Oh iya. Apa? Kemarin sampai nyelip bihunnya. Udah lu parah nih. Masih jam berapa? Oh iya, jam 11 nggak boleh.
Jam 11 nggak boleh ya, nggak boleh. Itu kan makanya lu bahas apa kayak sama gua yang Ya udah, kamu dong nyari ini, nyari bahas ke aku. bahas apa ya? Oh lu ngapain aja hari ini? Nggak pernah kemana-mana. Lu nggak pernah keluar gitu? Jarang banget. Introvert banget ya anak. Enggak, orang temen lu banyak introvert. Nggak, maksudnya aku kalau seandainya keluar nggak ada tujuan ke kamu, mah ngapain keluar gitu. Serius deh, maksudnya nggak hangout gitu. Masa lu live stream terus di rumah? Iya gimana? Aku senang live streaming kok. Mau ke rumah yuk. Ya udah Sherlock. Halah. Dia mah gayanya gini doang nih gayanya. Padahal nggak ada yang dia ketik tuh. Gini aja nih. Nggak ada yang dia ketik, dia gini aja. Nggak serius. Kalau mau selok ayo. Kalau mau sini ayo. Kali gue main ke rumah lu. Ntar aku siapin Emang spraynya. cewek apa kabar? Siapa kabar? Oh, cewek apa kabar? Tapi banyak yang udah main ke rumah aku kok. Masa? Mm. Tapi pasti rame-rame kan? Lu mau ngajak lu berduaan. Banyak orang yang main ke rumah aku hasilnya positif. Positif berteman. Kamu mah mikirnya suka ke situ sih ya. Apa sih gua kira positif corona? Corona udah nggak ada, nggak nyambung. Masih ada orang temen gua ada yang kena corona. Masa siapa? Ya ada, lu nggak perlu tahu. Pokoknya ada lah. Oke. Beneran nggak kemana-mana. Jarang. banget hidupnya seorang Ari Agassi di rumah terus. Aku bingung soalnya aku tuh live stream kan tiap hari, ya kan. Nah, sementara aku Emang harus banget tiap hari kan? enggak sih, aku senang aja. Maksudnya kalau seandainya aku nggak terlalu penting-penting banget, agak males keluar aslinya. Oh lu seneng ketemu cewek-cewek di sini? Kecuali lu sih. Hah? Kecuali Cewek. kecuali kamu sih. Oh jadi lu nggak seneng ketemu gua? Seneng Hebat. dong. Seneng dong. Alah, cowok cewek lu banyak, males. Siapa sih cewek aku? Banyak. Nggak ada, yang nggak ada cewek aku. Alah, semua cewek lu gombalin, semua cewek lu ini. Itu kan Sudah datang ke rumah. Gimana coba? itu kan jualan aku gimana? Ari prostitusi, guys. Itu hari prostitusi sih gimana? Bukan dong. Kamu mau aku jual? Nggak mau. Oke. Mau dijual tapi lu aja yang beli. Aku yang Limited beli. stock. Hah? Limited stock buat lu doang. Let's go. Let's go. Hmm. Cocote. Nanti aku explore dari ujung kaki ujung pala. Tuh kan guys, dia ya udah jangan jam 11. Kamu dibilang mau aku beli gimana sih? Karena Explore apa? explore itu ngelihat kamu cocok nggak jadi pramugari. Lihat dulu dari ujung kaki ujung pala. Enggak sih. Apa? Nah, Itu gue apa? pengen tuh jadi pramugari, bisa nggak ya? Bisa. Masa sih? Tapi gue minus. Tapi Bisa ya? pesawatnya pesawat drone. Tae. Masih bisa nggak? Kalau Kau- matanya minus. Kamu nggak pakai kacamata? Nggak suka, jelek. Kayak nerd gitu. Minusnya minus berapa? Minus 5. Ya bisa aja pramugari, emang dia di sana baca tugasnya kan enggak? Ya kan harus perfect. Kalau pramugari. Ya kalau gitu kamu nggak bisa ikut jadi pramugari kan kamu nggak perfect. Yang penting nggak perfect buat lo. Yo. Tapi kamu pengen jadi pramugari? Apa? Pengen jadi pramugari? Enggak. Topik aja, biar ada topik tadi. Pramugari. Tapi kenapa ya? Entah kenapa nih gue mau bilang ini lupa terus. Apa? Gue merasa ada aura-aura agak-agak aura yang gak enak gitu loh di Di mana? ruangan ini, ruangan lo itu. Ruangan aku. Iya. Lu pernah ada kejadian Orang enak horor? kenapa? Hah? Pernah ada kejadian horor nggak? Pernah. Serius soalnya gue Nggak serius. ngerasain. Gue bisa soalnya. Bisa apaan? Yaudah ke rumah sini kalau bisa. Enggak, gue bisa lihat dari sini. Oh, oke. Kamu Pernah ngeliat apa di belakang? Gue ngeliat buaya merah. Buaya. Kaget aja. Iya, gue juga kaget. Buaya merah gimana sih? Di sini nggak ada sungai. Buaya merah gimana? Hah? Oh ini Bener nggak? apa? Bener nggak? Pernah mengalami kejadian nggak? Oke, aku cerita ya. Waktu itu sekalinya aku pernah tidur
Itu mungkin kayak kamu tau nggak badannya rep-rep. Nah, tahu-tahu. Nah, jadi aku tidur di sini di rumah. Nah, habis itu pas aku lagi tidur, posisinya persis banget di dalam mimpi aku itu memang kondisinya rumah ini. Oke. Aha. Dan pokoknya sama lah, kayaknya tuh kayak aku tuh nggak tidur di situ. Jadi badan aku sama lagi di posisi aku tidur dan situasi teman-teman aku semuanya juga sama lagi di posisi aku pas sebelum Tapi tidur. mimpi. Hah? Itu mimpi. Nah, makanya aku nggak tahu nih, cuman aku yakin sih pasti mimpi. Oh, lucid dream kali. Hah? Lucid dream. Lucid dream? Iya. Lucid dream mah yang kita bisa kenalin mimpi kan? Iya. Bukan ya? Oh, terus. Nggak tahu. Nah, habis itu pas aku lagi di posisi itu, ini banyak yang ada orang begede badannya, pakai baju putih. Ah, Oke, dan itu dia itu berdiri di pojok nggak di sudut? di sini, berdiri di sini, Iya. gitu. Nah, itu rambutnya kusut kayak kamu lah. Nah, Aja. tadi lo jadi di sana ngeliatin aku lagi tidur. Nah, dia itu dari dia berdiri itu dia tuh jalan tapi dia nggak jalan, dia ngelayang kayak gini set gitu loh. Nah, dia tuh ngelilingin rumah. Kan di sini juga ada jendela, kan di sini juga ada jendela, kan dia ngelilingin. Aku ngeliatin persis, tapi teman-teman aku ini mereka ngobrol aja. Posisinya persis banget kayak aku sebelum tidur. Karena aku sebelum tidur mereka lagi ngobrol. Ya kan? Nah, jadinya kayak situasi beneran. Nah, di situ aku gila. Gitu-gitu loh badan aku tuh. Ngapain? Bukan, maksudnya bukan maksudnya aku gebuk-gebuk gitu loh, aku gebuk-gebuk kasur. Gimana sih? Ngapain? Ya abisnya tuh gesturnya mencurigakan. Maksudnya gebuk-gebuk kasur, bro. Iya. Ya kan, karena aku saking paniknya. Nah, makin lama itu si yang kuntilanak yang kayak kamu itu Eh, da- da- terus. Nah. malah masuk ke rumah, ya kan? Masuk ke rumah, depan aku begini, aku lagi tidur, dan aku gak bisa gerak di situ. Itu ketindihan. Iya. Hah? Itu ketindihan lah. Ya kamu nggak nindin aku, maksudnya gimana sih? Kalau gua nggak nindih dong. Apa? Naik turun. Jadi kalau lagi cerita horor juga. Dongkrak. Pokoknya naik turun. CPR. Oh, CPR. Iya. Oke. Nah, iya. Terus cari sadar gitu. Iya, kamu yang naik turunin aku, CPR aku naik terus. Nah. Hah? Kalau itu mah gue juga sering sih dulu. Oke, terus? Ya kayak biasa sih, kayak nggak bisa gerak gitu kan, bisa kan? Nggak bisa. Kayak lo mau buka mata cuma buka sedikit yang bisa buat lihat itu yang hitam-hitam gede itu kan. Iya. Dan biasanya hitam-hitam gede itu pasti ada di pojok. Iya, betul. Tapi gue biasanya kan di pojok sini, kalau ketindihan di pojok sini. Nah, gue pernah di pojok dekat bunga itu. Ngapain di sana? Kayak gue ketindihan kayak biasa. Cuman ini dia nggak hitam, dia merah. Bukan lu ya, bukan lu. Bukan lu, ini serius. Dia merah, tapi mukanya hitam. Terus gue kan tidurnya begini ya, gue tidur begini. Gue kan bisa lihat dari ekor mata. Gue kan tidurnya lurus begini kan, gue lihat dari ekor mata ada merah itu. Gue nggak tahu apa sih. Kayak aneh aja, nggak pernah. Jadi- biasanya di dekat sini, biasanya di situ. Tiba-tiba ada di sini. Itu cuma sekali doang. Jadi si setan itu di deket pot bunga Nggak itu? tahu setan apa enggak anjay. Hah. Ya kalau nggak ada orangnya berarti pas kamu bangun nggak ada berarti ya. Mungkin aja mimpi kan, cuman itu kayak kalau ketindihan itu kayak nyata banget kan. Nggak tahu deh. Itu penyebabnya apa ya orang-orang yang mimpi kayak gitu ya? Nggak tahu. Kayaknya nggak tahu ya itu bener apa enggak. Cuma kayak nyata banget kan, lu mau teriak nggak bisa. Kayak mereka bikin kita nggak bisa teriak, bikin kita nggak bisa melek. Iya, dan Lu bahkan mau ngapa-ngapain berat. bahkan aku pas lagi tidur itu aku kayak gini loh. Tolong. Iya, nggak Tolong, bisa. bangunin. Karena kalau seandainya ada orang yang nepok kita itu kita bangun pasti. Dan itu udah kalau ada yang nepok Masalahnya kita. nggak ada yang nepokin. Gak ada. Makanya tidur sama aku. Kalau tidur lama lu pakpok, bukan ditepokin. Ketepok guys. Ketepak. Beda lagi kalau tidur lama lu. Tapi males sih kalau udah posisi kayak gitu, asli.
Iya, kayak Kita capek banget kita kan. capek keringetan asli. Ya lu pakai AC aja lu pasti keringetan. Iya. Kayak aku kalau ngobrol sama aku padahal pakai AC basah. Tapi gue private soalnya dia ini katanya jangan deh. Ntar rumahnya kesebar gitu. Nah, ini gimana kamu nunjukin ke sini? Ya nggak apa-apa lah di sini. Kan gue nggak videonya nggak ada. Tapi tadi dari ya? Enggak lah nggak apa-apa lah. Terus gue cari itu. Wah serem banget. So rumahnya tuh kayak gelap. Terus warnanya putih semua. Nah terus pada saat itu gue nih sama dia lagi iseng. Jadi ada kayak satu kamar gitu. Kita tuh sering banget di situ. Satu kamar kosong, terus Oke. ada kaca gitu. Terus gue sama dia iseng gitu kan di dalam situ, kayak mati-matiin lampu. Terus kita foto-foto. Pas mati lampu tuh kita main kamera gitu. Foto pakai flash. Nah, pas banget itu foto gue. Gue lagi jongkok. Terus gue foto lagi, fotoin gue dong di sini, gue bilang gitu. Terus difotoin. Nah, pas fotoin itu kayak nggak tahu lah ada apa ya, mau cekrek-cekrek doang. Nah, pas udah selesai foto, kita lihat lah hasil fotonya. Ada yang ngintip ini Seriusan anjay? asli demi Tuhan langsung diiniin rumahnya langsung dipanggil orang pinter. Oh, dia juga berarti semuanya ngeliat dong. Kelihatan gini bentar Anjing ngeri banget sumpah. Astaga. ini aduh sabar guys gue cari dulu lagi nengok gini nih ya. Sengak gitu Kelihatan banget mukanya. iya rambutnya tuh Banyak rumahnya kayak udah nggak terlalu terurus lagi loh. Ntar gue lagi cari. Di sana nggak ada. Di sana yang tinggal berapa orang? Sekarang udah kosong, cuman ada satu pembantu yang itu pun 1 minggu sekali deh kayaknya. Itu dikosongin gara-gara kejadian ini. Ya enggak, emang udah nggak ada, orangnya udah mencar semua di Jakarta. Nih. Gue nggak tahu bisa kelihatan nggak ya? Coba kirim ke aku lah. Gue nggak ada fotonya, ini video. Kirim ke aku lah. Fotonya ini gua. Oke. Ini kamarnya, ini kacanya. Nah lu lihat gak ini? Assalamualaikum. Anjing sumpah. Itu beneran anjay. Coba kirim ke aku dong. Terima kasih buat teman-teman semua yang Nggak masalah kan, aku nggak bakal klip, tenang aja. dari channel Satu Horor. Asli seriusan kok ada sih? Ini settingan nih biar viral nih. Anjing, demi Tuhan lu langsung disebar kembang anjing. Kok bener sih? Kok ada gitu sih? Aduh, ada suaranya lagi. Bentar. Aduh, kurang jelas lagi nih. Nih. Coba kirim ke aku. Aduh, baterai aku udah mau habis lagi ya. Nih, gua screenshot gua kirim. Ada Aku yang lebih jelas lagi kirim sebenarnya. aku videonya aja. Jangan, ada gua lagi ngebacot. Tuh, Mana? kelihatan nggak? Bener anjing mukanya gelap kayak gitu loh. Kalau mau lihat. Terus rumahnya lu mau lihat nggak? Nih. Kok bener sih? Beneran. Ngapain gua bohong? Dan dia kayak tinggi gitu ya? Gede gitu ya? Iya, tinggi banget itunya. Sesuatu itu tinggi sekali. Nih gua kasih lihat layout rumahnya ya. Merinding sih, lu lihat rumahnya aja merinding. Kayak bener-bener rumah zaman dulu. Merinding gua asli. Ya itu kejadian gua nggak ditampakin sama dia, cuma ditampakin dari foto doang. Tapi kalau bener-bener lihat. Tapi ini nggak bohong kan? Demi Tuhan, ketabrak gua bohong. Soalnya kalau seandainya aku banyak kan yang di TikTok atau nggak di mana di restless kayak gitu lah, yang kayak gini tuh aku tuh sanksi kalau dia tuh settingan kayak gitu, tau nggak? Iya, tapi ini nggak, sumpah beneran. Besoknya langsung dipanggil orang pintar buat diberkatin gitu. Cuman kayak nggak bisa gitu loh, rumah itu kayak emang udah ada penunggunya. Soalnya dia dulu kakaknya pernah meninggal di situ juga, di rumah itu. Gara-gara tenggelam di kolam, padahal kolamnya cetek. Kakaknya meninggal di situ, padahal kakaknya bisa berenang, kolamnya cetek, kakaknya ditarik gitu, kakinya katanya. Kan ada CCTV tuh, kayak ditarik gitu. Ada videonya, cuman gue nggak ada lagi. Kok bisa meninggal di kolam cetek? Karena ditarik, kayak di ini loh, lu tau nggak sih kayak, iya, nggak bisa nafas. Tapi sebentar deh, emang setan bisa ngebunuh manusia? Nah makanya itu katanya itu
kalau setan bisa ngebunuh manusia itu bener-bener energinya gede. Hmm? Energinya gede kalau setan bener-bener bisa bunuh. Gue juga antara percaya nggak percaya. Cuma banyak banget kejadian di rumah dia, Cok. Karena Kayak ada apa? karena setahu aku kalau seandainya setan itu memang bisa menggerakkan, bisa bisa Ya, tapi menggerakkan dia sesuatu gitu ya. Tapi dia kalau misalnya tuh buat ngebunuh nggak bisa. Paling dia cuma nakut-nakutin sampai orang itu mungkin panik dan dia tuh bisa tuh lompat dari apartemen mungkin gitu. Halusinasi lah. Ibaratnya kayak gitu. tapi bisa jadi sih. Lu nggak nonton Conjuring? Conjuring itu based on true story loh. Iya, kan kita Dia bisa nggak bunuh tahu orang. benar atau enggak kalau itu mah. Nih rumahnya nih banyak lukisan-lukisan kayak gini. Rupanya angker. Kayak ada CCTV-nya juga Kayak museum ya. tuh. Rumahnya banyak Rupanya ininya. masih CCTV. Ruangannya banyak tuh. Nah, kamar yang sering gua ini sama dia tuh yang mana ya? Ini kamarnya. Yang ini. Itu yang kamu tepatin. Ini bukannya lupa gua. Kok Maksudnya di kamar ada CCTV, kamu kalau misalnya ganti baju gimana? nggak tahu pokoknya kan nggak ada orang waktu itu. Kan di kamar itu nggak ada orang. Kamu Tapi tidurnya di mana? kosong rumahnya. Yang ditempatin teman gua tuh kayak bukan rumah yang ini. Ini Oh, rumah keluarganya dari zaman siapa yang pasang oven? Nggak ada, kayaknya kepencet kali. Udah tuh, terus adiknya pulang, mamanya pulang, datang ke rumah itu. Terus dibilang sama mama, ditanya sama si N ini, Ma itu mama bikin kue atau apa? Oven kok nyala? Hah, oven yang mana? Orang ovennya rusak, berarti nggak akan nyala. gak mungkin nyala kalau rusak bener dong. Ovennya rusak, gua sama temen gue rusak, kok bisa nyala sih? Udah lah, makan aja Indomie. Udah nggak mikirin aneh-aneh. Tapi walaupun itu serem, gue masih sering kesana waktu itu. Makanya kayak terhipnotis gitu loh. Kalau mau ke rumah dia kayak nggak takut, tapi pas keluar baru takut. Kalau di sana berapa orang biasanya kamu tinggal di sana? 3 orang, 2 orang. Dengan rumah segede itu? Yang lain temen gue yang lain nggak berani karena gue udah deket banget sama si M ini. Kayak udah temen gue dari TK. Oh, yang punya rumah ini si Em ini. Iya, Oh, oke, terus keluarganya lah. Terus ya udah gitu deh. Dia- Sering banyak deh kalau kejadian-kejadian. dia itu rumahnya memang rumah tinggal dulunya atau emang kayak villa gitu? Sekarang sih udah nggak ditinggalin. Dulu ditinggalin karena dia masih di Bangka. Sekarang mah dia udah di Jakarta. Jadi kosong. Terus papanya udah meninggal. Dulu tuh papanya nggak mau pindah dari situ. Hmm. Jadi dia sama papanya tinggal di situ lah. Terus papanya udah meninggal, udah nggak ada lagi orang di situ. Kalau kamu sudah diajak sana lagi berani gak? Berani aja sih. Cuman ya udah. Gue nggak terlalu penakut sih orangnya. Cuman kayak kalau ditampakin ya takut. Sendiri? Gue misalkan ada sesuatu gitu, gue kayak penasaran gitu loh. Apa ya? Gue pengen lihat apa gitu. Meskipun pada akhirnya takut. Iya, kalau ditampakin ya takut. Angker Itu banget ya. itu sih pengalaman gue yang paling benar-benar kelihatan tuh ya dari foto itu. Tapi emang kalau tempat-tempat yang kayak gitu ya, kayak rumah-rumah tua kayak gitu ya, dia itu eh banyak hal-hal yang aneh yang ganjal di situ ya. Pasti. Nah, tapi gue nggak tahu ya yang kayak gitu tuh memang halusinasi orang, oke? Karena aku nggak pernah nyobain, nggak pernah ngerasain juga sebelumnya. Nggak tahu itu halusinasi orang atau memang benar gitu loh. Maksudnya kalau halusinasi kenapa berkali-kali gitu loh? Ya kan kadang kayak contohnya kita kayak rep-rep kayak gitu aja bisa tuh kayak gitu kejadiannya kan. Enggak, misalnya rop-rop itu ya udah itu aja. Lu lihat sesuatu, lu nggak bisa ngomong, lu nggak bisa ini kejadiannya kayak banyak bervariasi gitu loh. Tapi kamu percaya nggak kalau setan bakal bisa bunuh manusia? Itu sebenarnya nggak terlalu percaya sih, cuman karena udah ada buktinya. Itu kamu cerita atau ngeliat? Itu memang kakaknya meninggal. Ya maksudnya kamu cerita atau gimana? Dapet ceritanya atau kamu ngeliat? Ada video dia di Kelelep. CCTV dia gitu di kolam berenang. Asli? Karena kalau nggak percaya, Enggak, tahu bentar. Itu emang di CCTV itu kelihatan dia diseret-seret gitu segala macam. nggak ada orangnya, tapi dia kayak orang tenggelam, lo tau nggak? Kayak Tahu, orang tahu. gitu. Tapi maksudnya dia kan kata kamu diseret ya kan ke kolam Dia itu. iya kayak ditarik gitu ke dalam, padahal kolamnya cetek, cuma segini nih paling. Wah, ngeri banget sumpah sih. Makanya mau nggak percaya, tapi pernah kejadian.
Sama halnya kayak disantet, pesugihan. Hah? Mau nggak percaya tapi banyak kan kejadian orang disantet. Kalau santet emang ada. Makanya yang goib-goib tuh pasti ada. Tapi maksudnya kalau sebentar. Kalau memang kalau di agama aku ya, jadi dari mulai goib itu emang ada goib. Terus juga santet itu ada. Dan tapi kalau nggak tahu juga ya, bingung juga aku ya. Kalau setan gitu Kalau hantu setan nggak ada. ada, enggak kita Maksudnya nggak bisa bunuh orang. iya, kita tuh nggak bisa disentuh sama mereka. Maksudnya bukan setan deh. Jin. Kalau bisa bunuh orang. Jin. Iya, kayaknya. Hari malam ini. Nggak, aku mah rame di sini nggak masalah. Gue sih sendiri, tapi gue nggak takut. Tinggal telepon aku. Takut jangan. Ntar dia muncul lagi enggak. Tapi kalau katanya kalau seandainya orang nggak penakut itu, setan juga agak segan. Belum tentu. Apa kalau setan ngeliat kamu, raja setan nih. Temen gue lagi tidur nih, gitu. Betul juga gitu kan. Tapi Ini pengalaman horor gue di Bali anjir. ada juga di balik. Gue pernah tinggal kan di Bali 3 bulan. Ngapain? Ya healing. Oh, 3 bulan. Hilin nih gue tuh mau diusir dari rumah. Nah, waktu itu sama cowok gue juga. Hmm. Cowok gue pulang kan. Oh oke. Makanya healing 3 bulan sana. Yang ini apa ya, ceritanya paling serem. Tapi gak serem sih. Kayak waktu itu gue masih ada sih fotonya, cuma males anjir nyarinya. Lama. Mana ya? Udah lama soalnya. Tahun lalu. Pokoknya intinya waktu itu gue tuh tinggal di salah satu guest house. Nah, guest house-nya sebenarnya nggak terlalu jelek, nggak terlalu bagus, ya biasa aja gitu. Yang 3 jutaan lah per bulan. Nah, oke lah luas. Nah, pas masuk guest house tapi gelap banget, kayak ada gangnya gitu. Bukan gang pas masuk, gang yang udah di dalam guest house itu kayak ada gang. Kamar gue lantai 2. Nah, udah masuk itu kamar gue tuh kayak paling gede. Gitu. Kok murah banget sih Bali 3 juta per bulan? Kenapa? Murah banget di Bali 3 juta per bulan? Di Bali mah murah, itu kan juga musim pandemi. Oh oke. Ada 3 juta per bulan. Itu belum sama cowok gue, itu gue masih sama teman gue kan. Udah pas masuk kayak udah aneh sih orangnya. Cuma kayak ya udahlah, kita di sini have fun, pengen liburan, pengen healing gitu kan. Ya udah tuh masuk, udah ada satu mata gue udah tertuju ke satu hal. Apa tuh? Ada kayak sticky notes Oke. di dinding. Itu tulisannya nggak tahu kayak aksara Bali atau apa gitu. Terus gue bilang kan, ih itu apa ya? Gue kan orangnya kepo, penasaran kan. Itu apa ya sama temen gue? Coba ya gue cari Google Translate. Jangan, kata temen gue. Itu kalau di film-film horor kalau lu baca ntar lu diiniin, lu diteror. Hah masa sih? Terus gue bilang, gue gak takut lah ya. Kalau iya gimana gitu, mampus gue gak bisa pulang di sini diteror gitu kan. Terus ya udah gue nggak cari, gue tanya tuh sama belinya, beli ini apa sih yang ada di sini yang ditempel ini artinya apa? Oh itu nggak perlu tahu, cuman hormati aja, dia bilang gitu. Terus gue banget sih. Jadi makin kepo dong kalau kayak gitu. Iya dihormati aja. Dia bilang gitu. Iya tapi artinya ada nggak? Enggak, itu cuma dari penghuni lama dikasih di situ. Gue udah yakin itu pasti jimat. Cuman udah bayar cok. Ya udahlah tinggal di situ. Sebulan lagi. Iya sebulan di situ. Nah terus? Ya. Tapi nggak terlalu banyak gangguan sih. Paling nih ada satu. Banyak sih. Ada Kok jadi ngeri begini? Itu? Hari ketiga gue di sana ada cakaran di sini. Grace! Ya. Orang lagi seru-seru juga. Iya, aku juga lagi dengerin seru. Aku yang merinding nih. Gue sambil nyariin fotonya biar pada percaya anjir. Iya, kamu dikira hoax, makanya kirim fotonya mana sini? Iya, gue tuh nyari, soalnya banyak cok. Gue liburan 3 bulan, lu bayangin galeri gue. Kan kamu bisa kan nyari yang tahu di arsip tahun ya kan? Iya, tapi gue lupa. Itu tanggal berapa ya? Bentar guys, bentar. Pokoknya hari ketiga. Oke. Itu ada cakaran di badan gue. Oke, terus? Cakaran. Yang bener, Cakaranto. Bener, makanya ini gue mau cari. Anjir. Bentar, itu Cakaranto.
Cowok kamu nakal. Kan belum datang itu Oh, gua. belum datang. Oke. Mananya. Kayak gitu. Aduh mana ya? Aduh, gua nggak mau dibilang hoax. Kalian percaya nggak tapi guys? Coba komen. Kalau cakaran kayak gitu aku percaya karena tante aku pernah ngalamin 4 bulan yang lalu. 4 bulan. yang lalu. Iya, 4 bulan yang lalu terakhir ke Bali. Bukan, aku baru pertama kali ke Bali tuh 4 bulan yang lalu. Pertama kali balik. Oh ini foto guest house-nya. Gede kan tuh? Satu ruangan doang. Ini ada dapurnya, ada kamar mandinya. Oke. Ya. Mana ya? Tempelannya nggak kelihatan lagi, gue nggak fotoin soalnya. Pokoknya adalah gue di ada ini mana ya? Ah ini nih, gue ada cakaran gitu. Cakarannya kayak dalam sih. Makanya. Kok Gue nyakar gue. kok kayak dalam cakarannya? Ini tanggal berapa ya? Kayaknya hari ketiga lah pokoknya ini nih. Itu luka nggak? Luka, kayak basah gitu, kayak dicakar orang. Berasa? Lukanya basah. Nah, Tapi pas kamu dicakar berasa nggak? terus tiba-tiba sisir gue ada yang patah. Jatuh kali itu sisir tuh, apalagi ujungnya. Gimana sisir patah jatuh anjir? Begitu lembeknya itu sisir. Ada nggak ya foto tulisannya? Kayaknya gue inget deh, ada deh. Apa suruh viewers lo aja yang tanya biar viewers lo yang kena teror. Ya kalau gitu jangan gua dong jangan berarti ke gua dong, tuh gua kena teror. Terus lampu nyala mati sendiri. Itu sering banget Di mana? di guest house itu. Kayaknya gue ada deh videonya. Temen gue lagi pergi, gue lagi sendiri tuh di sono. Tiba-tiba lampunya kelap-kelip sendiri. Lu bayangin gue sendiri di sono gimana? Tapi gue sempet-sempetnya videoin. Karena konten nomor 1 ya guys. Soalnya kalau nggak ada konten, orang nggak percaya cerita kita gitu loh. Ya udah. Ya itu kan yang lainnya masih nyala lampunya. Emang rusak kali. Pola masa? Ya kenapa setiap hari ada gitu loh kejadiannya? Setiap hari ada, kan kayak anjing. Kenapa gue diganggu terus? Tapi enggak sih, ini cuma pas pertama datang. Terus pas udah beberapa minggu kemudian udah nggak pernah lagi. Kayaknya dia kenalan doang katanya. Pengenalan. Doang. Terus waktu itu, oh ini ada cerita. Jadi waktu itu gue lagi nemuin cowok gue nih, lagi jemput cowok gue ke airport. Oke, terus? Temen gue masih tidur. Itu tuh jam berapa ya? Kayaknya sore, udah mau maghrib dia masih tidur. Lu tau lah, kata orang pamali tidur maghrib kan? Gak boleh, betul. Gak boleh, dia tidur tuh maghrib. Dia tidur kan ruangan gelap semuanya. Dia bilang, entah kenapa ya Grace, tadi gue pas tidur ada yang nyapu, ada suara nyapu persis di samping gue. Tapi pas gue mau buka mata nggak bisa, kayak orang Rap. tindihan itu. Gue nggak bisa lihat siapa yang nyapu. Lah siapa yang nyapu, orang gue di airport kan. Makanya tuh, tapi gue bener-bener nggak ngerti kenapa ada seorang nyapu. Dia bilang, terus pas lu bangun ada nggak ada orang nggak? Apa orang mau ini kali, orang guest house-nya bersih-bersih yang nggak ada. Nah terus udah tuh, gue kan mau beres-beresin kamar gue, mau pindah ke tempat cowok gue kan, mau beres-beresin. Pas gue pulang, temen gue kan udah nggak ada, dia udah keluar. Kita kayak sendiri-sendiri gitu loh keluarnya. Kayak dia juga ada. Tapi kamu tinggalnya di guest house itu juga? Iya, pada saat itu cowok gue kan belum datang. Nah pas cowok gue udah datang, gue mau pindah nih ke tempatnya cowok gue. Itu di situ juga? Di daerah situ juga? Beda lagi. Beda tempat, oke. Lagi. Nah gue mau beres-beres, pas gue pulang temen gue kan nggak ada. Pas kan gelap tuh. Pas gue buka lampunya, tek, ada sapu di samping ranjangnya. Kalau misalnya itu cleaning service nggak mungkin taruh situ dong sapunya. Iya makanya gue bilang, Vio, ya itulah Vio, lu nyapu ya di samping ranjang lu? Enggak. Terus kenapa ada sapu? Kok persis sama cerita lu tadi yang lu bilang lu denger ada orang nyapu di samping lu pas lu tidur. Iya anjing, astaga lo ngeri banget. Aduh merinding gua, astaga. Apaan sih? Beneran? Merinding gua. Merinding gitu nyeritain itu. Tapi itu cuma minggu pertama doang. Yang terakhir, satu lagi deh ceritanya. Terus?
Satu lagi ceritanya, ini gue masih di situ. Gue waktu itu cewek cowok gue belum datang nih. Teman gue nih masalahnya kejadiannya itu pas gue berdua sama teman gue nggak pernah ada kejadian. Hah? Nah pas kita sendiri baru ada kejadian itu. Misal teman gue lagi keluar gue sendiri, atau nggak gue lagi keluar teman gue sendiri. Nah ini temen gue lagi keluar lagi nih sama temennya. Gue sendirian jam 2 subuh lagi VC sama cowok gue, lagi VC, tiba-tiba pintunya kebuka sendiri. Pintu depan gue kayak udah make sure banget gue udah kunci tuh pintu kebuka. Kayak kebukanya lo tau gak sih kayak dibuka orang kayak nit gitu kebuka. Gue pikir teman gue pulang. Gue lihat lah ke depan, nggak ada angin, nggak ada apa. Kalau ada angin pun nggak bukan kebuka ketek gitu, kebuka sendiri. Nggak mungkin kalau ada angin, coba nggak mungkin. Kecuali gue, dan gue udah yakin banget apa gue lupa, gue nggak kunci atau orang iseng ya. Malam-malam jam 2 subuh siapa yang iseng, mikirnya gitu. Oh temen gue nih pasti mau nakut-nakutin gue gitu. Gue telepon lo temen gue, woi suaranya masih buduk. Hah lu belum pulang? Gue bilang belum, gue masih di sandbar. Dia bilang dia masih di sandbar. Lu jangan main-main lah, gue bilang gitu. Orang iya kok, lu gak denger nih musik masih ini kencang. Masih kedengeran. Terus gue langsung cerita lah, hah itu siapa anjir yang buka pintu gitu loh. Ih kok ngeri banget sih. Ngeri banget kan. Itu jelas banget pintu itu kebuka. Jelas banget pintunya kebuka. Terus kenapa kamu? Orang gue sama cowok gue denger siapa tuh katanya. Gak tahu. Habis itu gue nggak matiin tuh VC sampai pagi. Terus kamu kenapa nggak buka? Buka apa? Itu pintu. Kok dibuka? Kenapa emang? Bang, kapan bang? Apa sih maksudnya? Kan itu bunyi pintu kan? Nah kenapa kamu nggak buka? Lebih dari sejam. Dibuka lo pintunya, bukan diketok. Kapan dialognya? Dibuka? Iya dibuka. Bang. Nih. Terus kamu ngeliat ke arah pintu? Nggak ada orang. Gue aja kayak bengong lah, gue bengong. Kayak kebutek nyit. Cowok gue bilang, siapa tuh katanya. Gue kira, oh mungkin ini kali udah pulang, si Pio gitu. Pas gue buka nggak ada. Pas gue encall lah cowok gue telepon si Pio. Masih ugem dia di sana. Enggak, sebentar. Jadi itu dibuka pintunya kan? Oke. Itu kan kebuka ngek gitu kan? Itu pas kamu kesana posisi pintunya kebuka atau enggak? Kebuka. Dan nggak ada orang, gue lihat kiri kanan nggak ada orang. Dan kiri kanan itu buntu kamar orang. Dan kalaupun ada orang pasti ada suara step. Ada step ya. Ya. Tek itu nggak ada. Astaga. Di Bali banyak sih begitu-begituan. Tapi memang banyak banget yang bilang, waktu juga aku pernah ya mau kayak air terjun kayak gitu. Nah banyak yang bilang itu posisinya udah maghrib sekitar jam 6. Nah posisi air terjun itu lumayan agak jauh dari pemukiman warga. Itu pokoknya jalan sekitar mungkin 500 meter lah. Mereka bilang kamu bisa ke sana tapi aku saranin jangan. Karena ada kejadian bule di sana ya. Dia lagi jalan di sana terus tiba-tiba jatuh, kakinya patah. Anjir. Itu jalannya nggak tahu jam berapa ya, cuman dibilang jatuh terus kakinya patah gitu. Makanya dia bilang memang di sana nggak ada lampu juga, makanya nggak nyaranin gitu. Tapi aku berpikir pakai logika kan, mungkin dia jatuh karena nggak ada lampu dan mungkin bulenya itu ya agak mabok atau gimana segala macam kan. Tapi pas aku nyampe Bali pun ada waiters yang bilang lebih baik kamu kalau seandainya kemana-mana kamu minta tolong ditemenin sama warga sekitar. Karena mereka itu bisa dia ngebacain dulu lah atau gimana lah, kan itu kan adatnya Bali ya, biar nanti kamu selamat gitu, nggak boleh sendiri, bilang kayak gitu. Ya makanya percaya nggak percaya sih, di sana kan emang masih kental banget adatnya ya, lu di mana-mana pasti ketemu ada sajian gitu kan. Itu kalau lu nggak sengaja injak atau langkain lu harus say sorry lo. Iya memang. Kalau enggak lu bakal memang. Hanya guys hati-hati. Ngeri banget sih Grace. Kalau pengalaman gue banyak juga tentang kayak gitu ya. Tapi gue nggak pernah amit-amit nggak pernah kayak lihat wujud nih gitu. Nggak mau juga sih. Kayak emang agak sensitif gitu loh. Nah aku juga nggak tahu ya. Aku kalau berpikir aku pakai logika ya.
Nah aku Iya, pasti itu. Kita pasti mikirnya, oh, kalau sekali, oh mungkin kebetulan, 2 kali, kebetulan, 3 kali, kayak, hah masa sih sekebetulan itu gitu kan. Aha. Ya kayak gitu lah. Karena ya aku mikirnya malah di situ mungkin juga itu buat penghasilan orang Bali lah gitu kan. Orang Bali bilang kayak gitu biar ada sekaligus kita kan pasti ngebayar tour guide itu kan. Gitu. Aku pikir kayak gitu. Ternyata memang kalau disambungin sama cerita kamu banyak kejadian-kejadian yang enggak apa. Ya. Percaya nggak percaya sih begituan. Heeh. Ngapain takut? Hah? Ngapain takut? Emang rumah lu angker? Enggak kan? Enggak angkat. Kalau di rumah sendiri mah nggak takut lah. Kenapa? Kalau di rumah, apa itu? Anjing. Apaan? Belakang lu. Apaan anjing? Apaan? Gimik lu ya. Grace, apaan Grace? Grace. Si Novel mana? Oh, itu siapa bang? Novel mana? Val. Belakang lu. Aduh, gimana nih Ari di teror kuntilanak? Oh my god. Tadi ada apaan tuh? Gue lihat sesuatu di belakang. Hah? Enggak. Kan gue di atas. Ada apa? Cek tuh ada siapa di situ? Bukan guys, kan? Cek ada siapa di situ? Kalian sih nggak percaya. Gak mau gua. Kenapa anjir? Kenapa woi? Gak tahu. Bikin gua panik aja. Tadi ada apaan aja? Lu nggak lihat di belakang lu? Enggak, ada apaan? Ada putih-putih. Putih-putih di mana sih orang-orang Itu pada di di sini belakang semua? lu loh. Di belakang mana? Di luar. Macem-macem sih. Ya udahlah, lupain lah guys. Kita harus nakutin setan, guys. Gara-gara lu cerita setan lah di begini ya. Datang ke Takut sini. ya? Lumayan. Enggak lah, setan itu tidak ada sih, cuman ya setan tidak ada di lingkungan setan juga gitu loh. Jadi aku lingkungan setan ini sekarang. Makanya nggak ada, mereka kayak males lah sama gua, ngapain gua takut-takutin gitu kan. Ya udah jam 12, saatnya sesi 18 plus. Udah lah, ngapain takut. Kita takut sama Tuhan ya guys, nggak boleh takut sama setan. Tapi aku tuh termasuk yang takut sih dulunya ya. Dulunya aku pernah takut asli. Bahkan kalau seandainya aku ke WC aja nggak berani sendirian. Masa nggak Ke WC aja aku bisa minta temenin kakakku. Saking takutnya. Dan kalau seandainya di rumah nggak ada orang itu, aku tidurnya sama kakakku gitu loh. Iya, termasuk penakut dulu. Coba lu kau. punya kakak? Punya kakak. Cewek apa cowok? Cewek. Keluarga lu ada nggak Cewek ini? cowok. Hah? Bro, malas Apa sih itu? Gue nggak ada orang lari, gue nggak settingan. Ini gue settingan sama siapa? Nggak, Itu apaan? kayaknya jatuh deh itu. Itu dari mana jatuh ya? Nggak tahu, nggak ada yang jatuh. Tadi aku denger ada suara jatuh itu apaan? Nggak tahu, kayaknya buah deh di depan. Gak mungkin itu bukan jatuh buah ya. Itu kayak jatuh benda kotak tek gitu loh. Tapi nggak ada yang jatuh, Cok. Kamu denger gak tadi ada yang jatuh? Ada. Ini HP gua. Enggak. Nggak tahu. Ri, lu jangan bikin gua panik, Ri. Enggak lah, itu enggak. Tadi jatuhnya Grace tadi jatuhnya kayak handphone. Itu kalau handphone tuh kedengeran jatuh begini nih.
Kayaknya itu halu deh Gitu dong. guys. Nah, itu jatuh handphone itu. Kalau itu jatuhnya kayak dari Gua jatuh dek, ke genteng, dek, dek. iya, bener-bener. Enggak. Gua jatuh ke genteng. Ya udah kalau ada juga maaf ya, kita cuma pengen cerita di sini, bukan mau. Ini mungkin kamu kan udah dibilang nggak usah tahu lah itu masalah sticky notes itu, malah diceritain kan jadi kena dua-duanya. Ya kan sharing is caring. Oke hantu, sharing is caring hantu. Jangan ganggu gue. Itu kayaknya buah jatuh. Buah siapa kamu masih nempel buahnya? Buah. Kan? Mulai. Udah jam 12. Wow. Udah jam 12 guys. Udah sesi perbuah-buahan. Itu deh ceritanya sampai di sini ya guys hari ini. Gak mau terusin. Meskipun aku agak takut tapi aku suka dengan cerita gitu. Iya serius. Nggak ada lagi sih, nggak ada sih. Anjing nggak mau lah gue banyak-banyak, takut juga cok kalau banyak-banyak. Aku ceritain, aku pernah ngalamin, cuman bukan aku yang ngalamin. Aku udah cerita sih beberapa kali sama orang-orang di sini dan orang-orang sini juga tahu. Mungkin kamu nggak tahu. Nah, jadi waktu itu aku ngalamin yang namanya lucid dream. Bukan. Itu beda lagi ceritanya. Nah, ini aku lagi di kamar. Jadi posisi aku itu, kamar aku sama ruang tamu itu memang dekat. Jadi aktivitas semua di ruang tamu itu kedengeran. Oke. Nah, jadi pas aku lagi nonton atau lagi main PS gitulah, itu kejadian sekitar jam 10 malam. Jadi aku lantai 3 rumah aku ya. Nah, dari lantai 2 ke lantai 3 itu dia ada tangga, tapi tangganya bukan yang ketutup, masih kelihatan gitu loh, karena kayu. Jadi ada sela-sela kayak gitu. Nah, pas aku lagi main games, tiba-tiba ada suara guguk di lantai 3. Itu suaranya kayak gimana? Suaranya itu kayak orang jatuh lah. Oh. Bukan kayak orang jatuh. Jadi kayak langkah tapi buk gitu loh. Oh, bubuk gitu. Iya. Nah, aku panik dong. Oke kan? Yeah. Nah, aku keluar kamar. Aku pengen lihat ada apa lantai 3 karena takutnya maling. Iya. Sementara aku nggak tahu apa aku di mana kondisinya dan waktu itu kakak aku juga di mana kondisinya. Aku ngeliat ke arah tangga. Nah, aku ngelihat ada kaki segini itu ngelangkah ke atas. Ih. Itu kakinya kelihatan banget. Aku sampai teriak karena aku Warnanya apa? warna kakinya ya kayak kaki orang normal. Oh, kayak warna orang normal naik ke nggak ada atas. hitam atau apa gitu, darah nggak ada. Enggak, normal. Nah, dia lari tuk gitu loh, naik ke atas. Aku ini kan langsung panggil papaku kan, karena aku pikir takutnya maling gitu loh. Nah, apa aku bilang sama papaku, kayaknya di atas ada orang. Coba mungkin kita coba lihat ke atas gitu. Nah, kita udah bawa kayu nih. Papaku udah bawa kayu, aku udah bawa kayu. Takutnya maling, bener gak? Nah, ternyata Iya. kakak aku ini ke balkon depan. Nah, aku kan emang di rumah ada pohon besar. Itu pohonnya sekitar 20 tahun atau 30 tahun lah umurnya itu. Udah gede banget pohon mangga gitu loh. Nah, kakakku di depan dia ngelihat ke arah pohon, dia teriak. Kenapa? Teriak. Kita nyamperin dong. Aku panik nyamperin dong, takutnya ada apa-apa, takutnya maling ini gitu. Nah, ternyata kakakku cerita ada ini orang gede banget lagi duduk di pohon. Oke. Dan bentuknya dia kayak, kamu tahu lutung nggak? Lutung ya. Gede banget dan dia nengok ke arah kakakku, matanya merah. Pas kakak, Genderuwo deh kayaknya. hah? Itu genderuwo kayaknya. Bisa jadi kan kalau genderuwo kan ciri-cirinya gitu kan, gede badannya kan segala macam kan. Nah, Berbulu gitu ya. berbulu, ya bulunya meskipun Lu berusaha ke sana terus dia melotot ke arah kakakku dan kakakku tuh tatap-tatapan sama dia. Kakakku teriak langsung lari sininya, hilang Berarti gitu. kakak lu beneran lihat wujudnya? Ngelihat, dia cerita. Oh, dia bisa lihat ya? Iya, karena rumah aku tuh masuk rumah yang angker. Bahkan pernah juga kejadian, makanya aku percaya sama cakaran kamu di sini. Karena tante aku juga pernah, dia mandi sekitar maghrib gitu ya, jam 6 gitu loh dia mandi di lantai 2 itu. Lantai 2 sih angker sih. Nah, setelah keluar dari kamar mandi, itu semua badan cakaran, gak cuma di badan doang, kakinya, di sininya, cakar semua. Gila, itu gila sih. Itu sampai Kuat kayak banget. kakinya. Dan itu aku ngelihat sendiri, nggak mungkin kalau misalnya dia nyaka-nyaka sendiri dong. Masa rata semua cakaran semua badan-badannya gitu, nggak mungkin. Iya, punya gue cuman nggak satu doang, ada di belakang juga, cuma gue nggak bisa foto, nggak foto itu.
ya. Yang di belakang kayak ada 3 gitu. Di sini 1, di sini 3, jadi 4. Dan aku ngeliat banget tuh di sini leher cakaran gitu kan, dia kan pakai baju kan. Nah abis itu kelihatan dari sini nih, terus dia ngeliatin juga di pundaknya dia tuh cakaran semua benar-benar. Ngeri sih kalau bisa. Ya itu gua agak ngeri juga sih, soalnya udah sampai main fisik gitu loh. Kita mau lapor polisi nggak bisa, gak ada bukti ya. Itu kagak bisa. Iya. Ntar duit menjadi down kalau duit setan mah. Bener. Serem sih kalau sampai nyakar. Kalau lebam-lebam gue dulu sering sih, cuman dulu kan kata kalau orang tua bilang itu dicium sama setan lah apalah. Dulu gue sering, tapi sekarang udah nggak pernah. Ya tapi kayak semakin kesini kita semakin dewasa gitu, dan keadaan Jakarta juga mungkin udah semakin modern, kayaknya cerita-cerita kayak gitu udah nggak ada ya di sini. Ya tapi ngeri lah. Tapi yang kental itu, yang kental cerita-cerita setan kayak gitu tuh ya dulu, zaman dulu, sama Iya, zaman dulu. di daerah juga kan. Tapi gue paling merinding cerita, gue paling takut sama setan. Lo tau gak sih yang biasanya di samping orang sholat? Elah, gue tahu tuh cerita itu. Banget. Itu videonya gue juga pernah lihat. Ya, yang dia enggak, ini sumpah gue merinding nih. Sama gue juga merinding. Gaya sholatnya tuh aneh gitu, kayak sumpah itu seru banget. Tapi kalau di kita itu katanya setan baik, jin baik gitu loh. Tapi serem banget. Iya, kayak serem lah. creepy banget. Aku pernah ngeliat Dia itu. kayak gini nih sholatnya. Ada filmnya kan namanya Sepertiga Malam kan? Nggak tahu, itu namanya makmum ya kalau nggak salah. Iya makmum. Ada Sepertiga Malam. Dia itu emang jin ya di kita bilangnya jin muslim yang dia ikutan sholat gitu loh. Karena dan itu terjadinya banyak kejadiannya itu pas lagi tahajud malam-malam. Sumpah itu ngeri sih. Paling ngeri setan agama yang bisa lu tau gak sih yang cerita yang dia kayak bisa ngulangin doa yang di bioskop, lu tau gak ceritanya? Enggak. Gimana? Yang dia lagi dia kan midnight minta movie, dia masuk ke WC dia sendiri gitu, tapi tiba-tiba ya singkat cerita setan yang bisa ngulang doa. Ya berarti kayak lu mau berdoa, lu mau kayak ayat kursi, mau ayat meja, nggak bisa. Iya udah. Tapi itu sih serem yang sholat gitu. itu serem sih asli sih. Dan itu muka dia ketutupan semua gitu kan. Terus Iya, ngikutin sholat kayak gitu. gaya sholatnya aneh, kayak creepy lah. Terus yang warna putih itunya apa sih namanya, baju sholat itu? Mukena. Bukannya warna putih gitu. Itu serem sih. Kalau yang di kejadian di rumah aku nggak pernah ngalamin sih, cuman aku pernah ngalamin, tapinya yang paling sering tuh kakak aku. Dia sering ngeliat tuh kayak tante aku atau misalnya tuh papa aku tuh ada 2 wujud gitu loh. Itu dia ngelihatnya jelas gitu loh. Tapi bukan setan, bentuknya emang orang gitu loh. Jadi di lantai 2 Dia clone gitu ya? nge-cloning gitu. Dia kan di lantai, kita kan ada apa namanya? Pas kita tidur di lantai 2. Nah, kakakku baru bangun. Nah, ini di sini cicak nggak pernah bunyi loh asli. Gak pernah gue denger cicak pas live streaming sama lu, sumpah. Nggak pernah, bener kan? Gak pernah. Cicak di sini nggak pernah bunyi loh, coy. Kenapa sih dari tadi? Panggil Pak RT. Gue selama ngobrol sama lu, gue gak pernah denger suara cicak. Aku selama tinggal di sini udah 5 bulan nggak pernah dengar suara cicak. Lo tau kan cicak itu biasanya apa? Mereka pengantar pesan jin. Emang iya? Emang cicak pengantar pesan jin? Cicak itu pengantar pesan jin, apalagi cicaknya yang transparan. Oh ini Lihat, cicaknya silver dan habis ngamen. Udah, ntar gak bisa tidur. Nggak masalah, aku kan tidur sini rame-rame jadi aman. Apa tadi? Sampai mana tadi ceritanya? Iya, yang nge-clone gitu kan. Jadi kakak aku baru bangun tidur kan. Nah, dia ngelihat papa aku itu atau tante aku itu di lantai 2. Dan dia ngeliat itu sorot-sorotan, bahkan sampai kakak tuh nanya, "Lagi apa, Pak?" gitu. Kayak gitu. Nah, Tapi gesturnya aneh kan? tapi aneh, cuma dia ngeliat doang ke kakak aku, udah bengong gitu doang. Ya udah, Parah lu anjir. Nah, kakak aku secara nggak sengaja langsung turun ke bawah dong. Pas udah turun ke bawah, di bawah ada lagi makan.
Kakak lu ini anjir, IndiHome. Enggak, dia kemarin pakai bisnet tuh. IndiHome sih itu sumpah. Ih, Tapi emang ada orang-orang yang dikasih kelebihan ya buat ngeliat-ngeliat kayak gitu, ada kan, bener nggak? tapi bahaya kalau bisa klon-klon gitu, takutnya bisa disalahgunakan gitu loh. Maksudnya gimana? Setannya menyalahgunakan ilmunya. Ntar diajak ngapain mau gitu. Enak dong kalau cakep. Oh, setan kali. Tapi tahu nggak kamu kalau aku pernah baca di mana gitu ya, itu tentang keagamaan kita gitu ya, di agama kita gitu ya. Nah jadi kalau setan itu sebenarnya nggak mau menunjukkan wujudnya dia sama manusia. Kalau seandainya dia menunjukkan, kalau sampai dia ketangkep sama manusia, wujudnya dia itu bakal disiksa ribuan tahun, atau dia bakal dipenjara ribuan tahun. Oh, itu di agama gue juga ada. Kayak gitu. Kalau lu sama-sama matanya kayak eye contact, Iya, itu bisa sama-sama sial sih. Kalau sial, di agama- ya, betul. Sial. Jadi si setan itu pun sebenarnya nggak mau diliatin dari kelihatan sama kita, makanya dia pun sebenarnya menghindari kita, tapinya ya nggak tahu, mungkin ada apes kadang-kadang gitu ya. Nggak tau lah. Apa jadi bahas setan ya? Seru tahu, aku suka loh serius. 18 plus anjing kabul lu semua ya. 18 plus lu. Tapi Grace, kalau seandainya kita lagi nongkrong gitu terus malam-malam kayak tinggal bareng gitu, misalnya lagi nginep bareng gitu ya, terus cerita tentang kayak itu tuh seru coy, Iya seru. ya kan, sambil Iya, kalau teman-teman rame-rame. sama teman-teman rame-rame kan, Staycation di villa. staycation di villa, terus kita sambil makan sambil Iya. seru banget itu asli. Seru banget. Tapi ya Ri, kemarin gue kan ada ada kerjaan juga klien. Terus gue pesan hotel. Terus hotelnya aneh banget, Cok. Lu lihat deh WC-nya. Coba, kenapa biasanya tiduran? Vibes-nya horor banget, Cok. Apa itu? Oh, iya, ngeri banget sih. Iya, Horor banget kan? horor banget. Ubinnya sih yang bikin jelek sih. Iya, makanya. Langsung nggak jadi nginep. Udah bodo amat, angus-angus deh duit gue. Kamu juga penakut kalau gitu mah. Ya masalahnya aneh banget. Lo tau gak sih auranya tuh aneh banget. Gue gak tahu ya, gue bisa apa enggak, cuma gue bisa merasakan gitu aura tidak enakan gitu. Jadi gue gak mau nginep. Udah, aduh, suara gue habis sampai suara gue habis anjir. Kita mau gebu-gebu ceritanya soalnya. Seru banget sih cerita masih Grace asli lah. Tapi Grace ada tahu orang yang dia tuh peka sama hal kayak gitu loh Grace. Ya tapi dia gak bisa lihat. Iya nggak bisa lihat tapi dia peka. Jadi misalnya tuh dia masuk ke rumah, kok begini ya gitu. Nah itu katanya, misalkan kita yang nggak bisa lihat pun itu bisa ngerasa ada yang sesuatu yang sebenarnya nggak ada, itu sebenarnya ada kata orang. Betul. Karena lu lagi duduk, lu ngerasa di belakang lu ada sesuatu, tapi maksudnya nggak ada, itu sebenarnya ada. Nah itu aku sering kayak gitu. Aku sering kayak gitu waktu itu pas di rumah. Tapi kita nggak ada kemampuan itu. Limit kita nggak, udah limit gitu, nggak bisa sampai situ. Jadi kita Kemampuannya bisa makanya- merinding aja. Tanggung jawab telepon gue nanti. Ya udah sini tanggung jawab. Mau bentuknya gimana tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya kan Pitsky. Iya, atau mau kerja staff yang waktu itu, hah? Aduh, astaga. Ya sering lah kayak gitu, nggak tahu kita halu atau apa ya, cuma sering lah. Ya berasa ada sesuatu, pengen lihat, pas lihat nggak ada, itu sebenarnya ada, cuma kita nggak bisa guys, kemampuan kita nggak sampai situ, katanya sih gitu. Tapi kalau seandainya kamu dikasih kekuatan buat ngelihat kayak gitu, mau Nggak nggak? mau lah anjing. Lu bayangin tuh lagi makan enak-enak, lagi makan, tiba-tiba lu lihat pocong di depan, nggak nafsu makan lo hilang, lu mau? Tapi aneh loh ya, kan goib itu ada, percaya kan goib ada kan? Iya kan? Ya, Aku bingung kenapa, setan-setan itu kalau dia masuk kesurupan misalnya tuh di orang, kan ada kan kesurupan, kamu tahu kan kesurupan kan? ya. Nah, kenapa dia itu pakai bahasa daerah, pakai bahasa Sunda lah, kayak gitu loh. Aku sering pakai bahasa Sunda. Mungkin setannya emang asal dari situ. Nah, sekarang aku tanya, kalau sekarang kita tanya pakai bahasa Inggris gimana nih? Gak bisa gimana? Kalau Inggris, dia bilang gitu lah pasti. Nggak tahu juga sih ya. tapi Kalau gue pernah ada kesurupan massal. di sekolah kamu? Sekolah gue ya kesurupan massal. Nah, terus?
nggak tahu sih, gua sih kayaknya itu nggak bener deh, orang gua kesurupan anjing. Yang lain kayak sok-sok kesurupan, nggak percaya gua kalau yang itu. Oh. Masa ada dari muka Masa dari kesurupan? pantry bawa pisau, lu bayangin. Dari pantry bawa pisau mau bunuh orang, tapi nggak ada tuh, dia nggak berani ya. Gini-gini doang. Itu mah gue bilang tuh acting anjing, tuh orang kayak aja lu semua, sampai panggil pastor lah. Ini air suci, nebarin air suci. Itu kan lu tau lah zaman-zaman dulu kalau sekolah, dulu sekolah gue bekas rumah sakit. Ini. Sering banget udah cerita gitu. Ya, anak-anak sekolah kan kayak gitu. Gue sih gak percaya. Semua sekolah rumah sakit anjing. Tapi aku nggak pernah sih ngalamin kejadian-kejadian yang langsung dari aku ya. Aku tau aja cerita doang gitu. Gue juga nggak pernah kayak kesurupan gitu, nggak pernah sih. Teman-teman gue tuh ada yang kesurupan. Aing teh macan gitu ya. Aing saha saya. Lu pernah kesurupan? Nggak pernah kesurupan. Apa yang Teman-teman lu? kesurupan? Teman-teman aku nggak pernah. Cuma teman aku ada yang bisa ngeliat sih, teman aku. Jadi waktu itu ceritanya ini Nggak banget sih. habis-habis. Aku suka banget cerita beginian aslinya. Gimana? Ceritanya ya. Jadi aku waktu itu aku jadi salah satu panitia dulu tuh kejuaraan basket lah se-Jakarta gitu. Aku salah satu panitianya di sekolah aku itu. Nah, habis itu kita kan pulangnya pasti malam kan, karena pertandingannya aja selesai jam 10 gitu. Nah, jadi kalau sampai sekolah, kalau ada barang yang harus kita taruh di sekolah itu kita nyampe sekitar jam 11 atau jam 12 lah baru nyampe ke sana. Nah, jadi itu di situ aku panik juga, seriusan panik dan buset takut banget gara-gara temen aku ini yang bisa ngeliat. Dia lihat apa, Mang? Nah, jadi kita mau masukin barang-barang buat perlengkapan besok ke kampus dulu nih, bukan ke sekolah aku, SMA aku. Nah, di sana ada bola basket. Nah, temen aku ini main basket jam 12 malam. Ih, gabut banget terus. Tak duk, tak duk, ya kan? Main basket biasa lah. Nah, temen aku ingetin yang bisa ngeliat itu, taruh basketnya, bilang kayak gitu. Masih main dia, ngedablak dia masih main, tak duk, 2 kali. Taruh basketnya, bilang kayak gitu. Masih main juga, malah dibilang apaan sih kayak gitu doang. 3 kali dia marah-marah, temen aku marah-marah ke si temen aku ini. Lu taruh itu basketnya, bilang gitu. Jangan main di sini, jangan main jam segini, bilang gitu. Nggak taunya tiba-tiba nih temen aku yang ini, kan aku bawa mobil di situ kan. Temen aku ini lari ke mobil aku, masuk duk gitu. Kondisinya aku udah di mobil, duk gitu. Terus dia bilang apa? Lu tau nggak gue kenapa bilang lu jangan main basket? Itu di lantai 3 itu ngeliatin. Dan kenapa gue lari? Si setan ini turun ngelayang. Dia turun ke lapangan basket itu dari lantai 3 ini gitu. Makanya dia lari melayang. Dia bilang kayak gitu. Sampai tau nggak, tanggung jawabnya gue harus nganterin mereka semua gitu, tau nggak? Karena mereka pada takut, kurang ajar emang. Dan yang terakhir gue udah nganterin semuanya ya kan. Yang aku harus pulang itu sendirian kan, di mobil sendirian. Astaga, itu panik jam minta ampun asli. Apalagi kalau malam-malam lu bawa mobil, lu mata lu pasti pengen lihat ke kaca. Spion, iya. Ya, Aku lihat kan? spion. Ada nggak ya? Ada nggak? Kayaknya nggak ada deh, tapi mata ini kenapa pengen banget lihat ke atas gitu loh. Nah, Ini nggak mau lihat, tapi pengen lihat gitu. tahu Padahal nggak? kalau seatnya sampai ke belakang, sampai 3 gitu. Iya. Makin luas, gitu serem pokoknya Bener. mobil. Gebleknya teman gue, ya kan. Jadi teman gue ini dia duduk di bangku belakang itu mepet. Jadi gini, kan bangku belakang 3 orang kan bisa kan. Nah, jadi dia duduk di sini berdua. Nah, teman gue yang bisa ngeliat ini tuh tengah. Ya kan? Nah, terus dia cerita pas sampai rumah, aku juga nyampe rumah. Ri, sebenarnya pas kita udah pulang, itu setan yang ngikutin di sini aja. Itu tuh udah nyampe rumah. Terus makanya gue nggak duduk di sana, dia bilang kayak gitu. Duduk tengah-tengah kayak gini aja. Sumpah. Tapi dia baik tuh, ngasih taunya nggak pas. Enggak, iya. Karena dia bilang hanya kalau gue ngasih taunya pas. Ya pasti lu nggak akan. Gue panik lu dong. takut, anjir. Benar. Iya. Sumpah, nggak sih. Aduh, malam Jumat ya nih guys. Malam apa sih ini, rasa malam Jumat, Ini udah malam Jumat ini. Oh enggak, bukan. Malam Kamis. Ya barusan pada keluar, katanya takut. Kayaknya banyak bocil-bocil pada keluar tadi bilang gini, "Bang, gue keluar dulu ya, Bang. Gue di rumah sendiri." "Bang, gue takut, jangan cerita ginian, Bang." Anjir.
Orang tua gue lagi gak di rumah, dia bilang kayak gitu. Ini pada mau cerita 18 mulu. Tahu lu, udah sering kali cerita kayak gitu, seru Udah tau kayak cari gitu. yang 18 sama. Udah bulu ketek gue merinding. Alay. Tapi Ih, siapa yang alay? tapi guys, kalian termasuk orang yang takut sama hantu nggak? Ya, satu yang takut, dua yang enggak. Kalian termasuk orang yang sensitif sama hal-hal kayak gitu nggak? Ya, lu Satu pada takut. satu yang sensitif, dua yang enggak ya. Mm-mm. Cerita ngakak apaan anjay? Oh, so 1, pemberani 2, lah. 9 anjing apaan? Kagak ada 9. Tapi di Indonesia tuh kayak gitu ya. Kalau seandainya kita ada video, terus videonya itu kayak ada hantu dikit viral, hantu dikit. Iya. Tapi zaman dulu cowok yang serem-serem, apalagi yang zaman-zaman kiamat. Banyak tuh videonya. Yang kiamat yang mana? Makan. Hah? Yang kiamat gimana maksudnya? Itu zaman-zaman 2012 itu kan banyak. Oh, iya, iya. Zaman lah, fenomena alam ini itu serem, cowok. Oh iya benar. Iya. Oh dulu, tahu nggak dulu? Aku sering banget nontonin film ini. Kamu tahu Kismis nggak? Kismis. Kisah-kisah misteri Gak tahu, itu di mana? di TV. Nonton channel apa? Aduh lupa kayaknya Trans ya atau Gak tahu, gue nontonnya itu apa? Yang uji nyali, Mister Tukul itu gue nonton. Nah uji nyali juga aku sering nonton. Oh, aku tuh hobi banget nonton gitu pasti meskipun penakut gitu ya. Tapi aku kalau misalnya nonton gitu pasti minta temenin. La TV ya, Kismis tau nggak? RCTI ya, nggak tahu lah di mana lah pokoknya itulah. Gue juga cowok dari dulu kecil demen gue nonton horor. Iya ya. Soalnya mama gue sering ini rental kaset gitu kan. Iya udah ada betul. Rental horor, gue nonton juga. Sampai sekarang nonton gore gitu lo demen nggak? Gue apa tuh? Gore itu kayak thriller, kayak Saw, Jigsaw. Oh iya suka gue. Khususnya dipotong-potong, matanya dicongkel-congkel tuh gue demen banget nonton itu dulu. Tapi sekarang udah agak kurangin sih. Takut sakit gue. Final Destination gitu ya. Final Destination. Tapi kamu tahu nggak sih kalau misalnya tuh kita abis nonton film kayak gitu ya, itu vibe kita tuh jadi jelek. Iya. Kayak- Mindset kita jadi jelek tuh nggak? Iya, jadi suram. Makanya jangan Jadi terlalu suram. sering. Gue juga merasa banget pas gue nonton itu gue kayak apa ya? Kayak ke pressure gitu loh. Kayak ke pressure Ke betul. mental gue iya. Kayak anjir gitu. Mentalnya Tapi gua kayak mau kena nonton. kan? Hah? Iya, tapi dulu tuh kayak nggak terlalu. Tapi sekarang kemarin kan gue nonton Saw X. Nonton nggak di bioskop? Show Pas X gue ya. udah karena saking udah lamanya gue nggak nonton gore. Pas gue nonton gore gue kayak anjir pusing dikit gitu. Kayak udah nggak kebiasa lagi. Sama sih aku juga gitu. Aku suka nonton gituan tapi nya jadi vibe-nya tuh jadi energi tuh kayak kekuras gitu. Iya energinya kekuras Kekuras, bener. bener. Kayak capek gitu kan maksudnya kayak pas abis selesai nih filmnya kayak anjir nih film lu bayangin anjir usus dikobok-kobok gitu dijadiin Makanya- tali. Iya, asli. Nonton tuh Saw X seru. Saw X itu dari Jigsaw itu ya. Iya dia sama Saw X. Kan ada gua nonton yang dari 2004 sampai 2010 gua nonton tuh semuanya gila. Pas zaman SMP tuh gua nonton. Bayangin udah rusak gua dari SMP. Kamu udah horor dari SMP ya? Mama gue yang memperkenalkan semuanya. Orang mah anaknya mau nonton yang begitu-begituan jangan ya dilarang Jarang ya. ya? Nih bagus nih film. Nonton dia bilang, nonton bareng mama gitu. Itu kan filmnya kan buat orang dewasa kan? Iya, tapi iya buat orang dewasa. Cuman dewasanya kan bukan yang kayak adegan yang begitu kan. Iya. Cuman adegannya sadis gitu. Jadi Sadis, mama ya. gue pikir, ya udahlah nonton aja lah kasih ini anak. Kasih aja lah nih anak nonton gitu. Itu. Tapi aku udah semenjak kuliah lah udah nggak pernah lagi ngalamin kayak gitu sih. Mungkin karena ini kali ya. Dulu pikiran kita itu masih nggak terlalu banyak kayak sekarang gitu loh. Kalau sekarang kita kan banyak pikiran yang harus dipikirin ya. Jadi hal Takut kayak menambah beban pikiran ya. beban kita sekarang udah terlalu banyak jadinya udah nggak pikiran hal kayak gitu. Gak boleh terlalu sering sih nonton gitu. Nonton kanibal dulu gue Cannibal Holocaust, Human Centipede, nonton gak sih? Human Centipede nggak nonton. Itu parah. Kamu kalau nyebutin aku jadi pengen nonton loh asli.
Nonton deh Human Centipede tuh sakit sih. Sama Serbian film, Serbian movie deh. Serbian movie. Iya. Tapi Human Centipede tuh ada 3 sequel deh. Lu bayangin, dia pokoknya intinya ini ya, gue kasih sinopsisnya. Dia ada satu dokter pengen bikin satu sistem pencernaan dengan cara menggabungkan 3 orang. 3 orang tuh jadi yang pertama kayak disambungin dari mulutnya ke anusnya. Jadi orang yang pertama makan gitu, orang yang di tengah makan tainya orang yang pertama, orang yang ketiga makan tai orang pertama dan kedua, dan dia yang ntar ngeluarin tainya. Kayak sistem percintaan tunggal gitu. Najis banget. Terus yang kedua, yang kedua saking sadisnya itu nggak ada warnanya, black and white. Dan yang pertama itu kan pakai alat medis, yang kedua nggak pakai alat medis, pakai palu, pakai jepretan kayu. Lu bayangin pantat sama mulut dijepret. Bukan alat, aduh, gue nggak bisa deh pokoknya lu. Jijik banget sih. Yang pertama kan tiga orang. Oke. Yang Human Centipede kedua 20 orang. Yang Human Centipede ketiga ratusan orang digabungin jadi satu. Ih, lu psikopat anjir. Nonton ya. Oh, Ben bener aja. Bener aja. Oh gak, Grace. Gak mau denger aja Jijay. Sok-sokan lo. Sok-sokan apa? Psikopat itu, suka toro, goblok. Love you Grace, love you tuh. Serbian film bikin kena mental, bener-bener. Grace psikopat ya? Enggak. Nonton Tas. Gue udah nonton Tas. Tas itu yang ini kan, yang manusia dijadiin itu kan, apa? Anjing laut kan. Zainullah sebentar doang kok. Kalian sebutin deh film-film apa yang sadis, pasti gue udah nonton, jir. Gue lagi makan boy katanya. Gue lagi makan. Makan tai sana. Grace cantik banget asli, makasih. Terrifier gue juga udah nonton. Terrifier tuh yang badut itu kan. Grace apa tuh di belakang nggak takut. Guys, bentar Grace ya. Temenin dulu ya. Orang-orang di chat temenin dulu ya. Oke. Aku mau ngambil minum bentar ya. Oke. Apa guys, terus kasih makan si Grace, Ri. Gue udah makan. Jorok kok. Sorry ya guys yang lagi makan, gue nggak tahu kalian masih makan jam segini. I'm so sorry. Mianhe. Conjuring terbaru. Kalau Conjuring mah horor. Grace tuh cakep. Thank you. Sarangnya. Smile udah nonton belum? Kempinski jadi nggak Grace OTW? Aduh pelan-pelan dong, gue bingung anjir bacanya. Rumah Darah udah dong, itu kan udah lama banget. Midsommar udah nonton, itu gue suka banget. Estetik banget anjir, Midsommar itu tone mana filmnya itu estetik banget. Grace adain tonton bareng horor. Gimana anjir? Semoga Grace ketemu malam ini, jangan dong. Grace mirip Jedar ya. Sumpah kenapa sih banyak yang bilang gue mirip Jedar? Emang iya, Pak? Banyak. Jelas. Ada yang bilang gue mirip Jedar, mirip Fuji anjir paling sering. Fuji apa? Fuji film. Pujian itu. Emang iya weh? Enggak kan? Coba kita lihat ya. Jedar tuh mana sih? Lupa aku. Enggak, lu lihat paling banyak tuh orang bilang gue mirip Fuji, enggak tahu kenapa. Gue enggak melihat Fuji. kemiripan. Fuji. Grace aja yang live. Ya udah gue aja yang live. Ri, udah lu tidur aja. Boleh? Seneng gue. Tuh guys, dia seneng. Ya emang mirip guys. Enggak ada mirip-miripnya anjir. Iya nggak Cakupan mirip. dia lah. Iya, cakupan dia gimana sih? Sadar lu. Mau kemana? Mau kemana Grace? Ini aja Grace. Ini aja. Tahu. Enggak mirip ah. Grace habis ini ngobrol apa lagi? Kalian mau ngobrol apa? Grace mukanya mirip Ari. Gak mungkin. Cocok nih Fuji sama Asnawi. Ya kenapa sih orang bilang gue kan baca live chat lu, kenapa orang manggil lu Asnawi anjir? Gak ada mirip-miripnya dah. Jadi ada sekitar mungkin ada 5 orang atau 7 orang ketemu sama aku di Ome TV. Dia bilang kayak gini, Asnawi ya? 7 orang ngomong begitu 7 kali gue ketemu sama orang. Komen TikTok gue juga. Apa tuh? Kirain Fuji. Gak jelas banget anjir. Dari mana miripnya? Gak mirip kan guys? Gak mirip, bilang gak mirip. Ceritain 50 Shades of Grey. Ceritanya ngewong, digebuk-gebuk, gitu, dipecut-pecut, ya itu ceritanya. Kamu udah nonton? Udah, gue udah nonton 1-3 gue nonton.
Lu nonton makanya. Temenin. Hah? Temenin. Enggak, kita langsung aja action. Kita yang bikin film ya. Iya, kita yang film. Mulai. Mulai. Arahnya udah beda nih ngobrolnya nih. Ini yang kalian harapkan. Halo Reviewer. Yang kalian harapkan. Hah? Tapi BDSM. Tapi ngomong BDSM menurut lu? apa? Menurut lu BDSM itu normal gak sih? Aku aja nggak tahu BDSM itu apa sih. BDSM apa sih kepanjangannya? Bondage, sadis, Nah. S-nya apa ya? Apa guys BDSM? BDSM apa sih guys? Pokoknya kayak sadis-sadis gitu loh, kayak dituntut. Pokoknya hardcore. Oh ini kita ngomongin apa sih, ngomongin Jambak, Ngomong- speng. Ini kita ngomongin ngewong. Iya. Nih pada Terus? nanya BDSM. Soalnya bondage, makosime, apaan tuh? Masokis, ya masokis. Masokis, oke. Deep throat. Tolong. Bacanya medok banget lagi di throat. Kalau tahu itu apa nggak usah dibaca. Baca medok di throat. Maaf guys, kebaca nggak sengaja. Sekolah suri, iya. Padahal dia Nggak, pelaku yang nyari si Ari PK, so. Serius aku nggak tahu. Ari PK kan guys, penjahat kelamin. Tapi di sini ada yang suka gitu. Coba. Jadi mungkin ada orang yang sensasinya beda kali ya pas ngelakuinnya dengan hal itu kali ya. Gue suka sih di speng, cuma Enggak, sebentar, aku nggak tahu di speng ini apa. di, Oh, oke, nah, splash. maksudnya nggak bukan gue suka, maksudnya kayak itu masih masuk sih. Cuma kalau sampai di buku lu tuh nggak, sampai ditonjok-tonjok gitu ya aneh banget, jir. Ada tuh stiker WA temen gue, masa ditonjok-tonjok? Aneh banget. Kayak udah keluar jalur gitu loh. Itu mah Itu besoknya minta pisum. Kekerasan. bener juga ya, bisa jadi duit tuh. Iya, jadi duit Ntar coba. besok gue suruh Ari gebuk gue lah guys. Pakai Biar bisa apa? gue visum anjing. Gebuknya pakai sapu lidi ya? Enggak, pakai iya, pakai sapu lidi kali ya, lebih gede. Ya. Bener. Enggak, bukan Pengalaman. lidah gue misalnya berpengalaman, bukan berpengalaman. Pengalaman. Bukan berpengalaman, maksudnya berpengalaman. Apa sih? Gue jadi bingung anjir. Bukan berpengalaman, cuma gue pintar teorinya aja guys. Pintar teorinya aja. Tapi kalau praktek gue takut kok. Gak berani gue. Nggak berpengalaman gue. Malam ini full grace, kenapa nggak suka? Nggak suka lo? Gue biarin, gue di sini aja terus biar lu makin buak sama gue. Lo pikir gue nge-down, lo bilang gitu. Wah, gokil. Ini baru mental baja dia. Gokil. Bosan skip, gue di sini terus. Biar gak di skip. Ini baru Lupa ngeliat muka gue. mental entertainer begini nih. Tahan, yo si anjing gak jelas banget tuh Grace. Ya, astaga.